warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Suci Rahma Praditi, mahasiswi program studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang stereotip kebanyakan orang terhadap para pembaca novel dan apa saja sih manfaat dari membaca novel? Seperti yang kita ketahui bahwa minat baca di Indonesia sangatlah rendah. Hasil survei pada tahun 2019 membuktikan bahwa Indonesia berada di posisi ke-62 dari 70 negara di dunia, atau bisa dibilang Indonesia berada di urutan 10 terbawah. Jangankan untuk membaca bacaan yang berat dan serius seperti berita, karya ilmiah, ataupun bacaan lain yang berfungsi untuk menambah pengetahuan akademik seperti buku pelajaran sekolah. Membaca novel saja yang notabene sebagai hiburan itu masih minim peminat dan bahkan banyak stereotip yang tidak mengenakan untuk para pembaca novel. Pada umumnya orang-orang mempunyai stereotip kalau orang yang suka membaca novel itu orangnya membosankan dan tidak asik untuk diajak bermain bersama. Banyak juga yang mempunyai stereotip kalau yang suka membaca novel itu orangnya rajin dan pintar. Sebenarnya, rajin dan pintar merupakan sesuatu hal yang sangat positif. Akan tetapi, belum tentu stereotip itu menguntungkan bagi pembaca novel yang dicap sebagai orang yang rajin dan pintar. Ada beberapa orang yang tidak ingin berteman dengan pembaca novel. Kenapa? Karena yaitu tadi, mereka beranggapan kalau pembaca novel itu orangnya membosankan dan terlalu serius, sehingga mereka berpikir bahwa tidak akan asik kalau bermain dengan dia. Tetapi, ada juga kebalikannya. Ada yang ingin berteman dengan pembaca novel karena mereka beranggapan kalau pembaca novel itu anaknya yang rajin dan pintar. Contohnya dalam suatu kelas, ketika ada pembagian tugas kelompok, banyak orang yang ingin satu kelompok dengan anak-anak yang rajin dan pintar. Salah satunya adalah anak yang suka membaca novel. Tetapi di sisi lain itu bisa menumbuhkan rasa ketidakenakan bagi pembaca novel tersebut, seperti mungkin saja pembaca novel tersebut akan berpikir bahwa temannya ini hanya ingin berteman dengan dia ketika ada tugas kelompok karena dia ini pintar dan rajin karena suka membaca novel. Tidak semua seperti itu, namun banyak sekali ditemukan di Indonesia kasus-kasus seperti itu, yang hanya berteman karena ada butuhnya saja, seperti itu. Banyak juga yang bilang seperti ini, ngapain sih baca novel? Gak seru, mending nonton film. Baca novel buang-buang duit, belinya mahal, terus dibacanya cuma sekali. Ngapain sih baca novel? Gak guna, buang-buang waktu, mending baca buku pelajaran. Padahal membaca novel itu ada banyak sekali manfaatnya. Berikut ini adalah 10 manfaat dari membaca novel. Manfaat yang pertama adalah mengurangi stres. Tentu saja membaca novel dapat mengurangi stres karena memang tujuan dasar dari membaca novel adalah sebagai hiburan. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kepenulisan. Jika kita sering membaca novel, secara otomatis kemampuan menulis kita pun ikut meningkat. Kita menjadi tahu tanda baca yang tepat itu seperti apa dan letaknya di mana. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya sudah banyak sekali membaca novel dari penulis-penulis yang sudah terkenal, sudah senior. Dan pada suatu ketika saya membaca sebuah karya dari penulis baru di salah satu media sosial, platform membaca, saya banyak menemukan kesalahan-kesalahan dari penulis tersebut. Itu secara otomatis saya merasa kayak, ini tanda bacanya seharusnya bukan seperti ini. Penggabungan kata ini tidak tepat, harusnya dipisah, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Itu secara otomatis dan secara tidak sadar kemampuan menulis saya sudah meningkat. Saya menjadi lebih paham soal kepenulisan dari pengalaman dan hobi membaca novel. Manfaat yang ketiga adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Tentu saja ini sudah menjadi manfaat mutlak dari membaca novel. Karena dengan membaca novel, kita mengetahui banyak cerita ataupun banyak budaya
apalagi jika kita membaca novel terjemahan atau novel luar negeri. Itu membuat kita yang tidak tahu menjadi tahu. Manfaat yang keempat adalah memperkaya kosakata. Dalam membaca novel bahasa Indonesia, itu juga banyak kosakata yang kita tidak ketahui, apalagi kalau kita membaca novel berbahasa asing. Itu akan sangat membantu dalam memperkaya kosakata kita. Yang kelima, menurut penelitian, membaca novel juga dapat menumbuhkan rasa empati yang tinggi. Karena ketika kita membaca novel, kita akan mempelajari berbagai macam karakter fiksi dan juga berbagai macam cerita atau soal kehidupan, sehingga itu bisa mengasah rasa empati kita menjadi lebih tinggi. Manfaat yang keenam adalah imajinasi yang luas serta kreativitas. Para pembaca novel itu sangatlah hebat karena mereka bisa membaca sekaligus berimajinasi. Mereka memvisualisasikan apa yang dibaca di dalam pikirannya. Mereka berimajinasi sendiri. Seperti contohnya, kalau kita sedang membaca suatu cerita, apalagi yang bergenre fantasi, imajinasi di sini sangat bermain dan sangat berperan penting. Contoh, misal kita sedang membaca sebuah cerita yang berlatar belakang kerajaan yang megah. Setiap orang pasti mempunyai imajinasinya sendiri. Dalam pikiran si A, kerajaannya itu seperti ini. Tapi dalam pikiran si B, bentuk kerajaannya itu lain lagi. Itulah, imajinasi itu sangat beragam. Tetapi terkadang para pembaca novel juga dibuat kecewa oleh imajinasinya sendiri. Ketika novel yang dibaca itu diangkat menjadi sebuah serial atau film. Biasanya, film atau serial tersebut akan membuat para pembaca kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu karena imajinasi mereka yang sangat tinggi. Yang ketujuh adalah open-minded. Kalau kita sudah membaca banyak novel, kita sudah membaca banyak sekali cerita dan permasalahan yang ada, kita juga mengenal banyak sekali karakter fiksinya. Nah, itu bisa membuat kita berpikiran tidak hanya dari satu sisi saja. Jadi kita tidak hanya mempunyai perspektif dari satu sisi. Itu bisa membuat kita lebih open-minded dan berhubungan dengan manfaat dari membaca novel selanjutnya, yaitu meningkatkan hubungan sosial. Misalkan ketika kita dalam realitas sedang berhadapan dengan sebuah konflik atau masalah, kita lebih tahu nih bagaimana nih cara menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu kita terinspirasi atau termotivasi dari cerita-cerita yang kita baca di novel. Yang kesembilan adalah meningkatkan memori. National Academy of Science mengatakan bahwa pembaca novel rutin memiliki memori yang lebih kuat 32% dibanding orang yang tidak suka membaca. Dan yang terakhir adalah merubah perilaku menjadi lebih baik. Contoh, ketika seseorang baru saja menamatkan sebuah novel yang mana ceritanya banyak mengandung hal-hal religi. Setelah membaca novel tersebut, orang ini menjadi merasa semakin termotivasi untuk menjadi rajin ibadah. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari membaca novel. Nah, itu tadi merupakan 10 manfaat dari membaca novel. Juga ada beberapa stereotip dari kebanyakan orang untuk para pembaca novel. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.